Oke, pertanyaan selanjutnya. Bu, ulun ada membaca tentang modifikasi kitosan, tapi lain di artikel yang pian kirim. Wah, keren ini, artinya kamu suka baca artikel, which is good. Kitosan dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk seperti serpihan, hidrogel, membran, dan butiran. Pengolahannya itu kayak apa, Bu? Jadi bisa berbentuk serpihan, hidrogel, membran, dan butiran. Di bawah ini saya tunjukkan beberapa tampilan dari kiting dan kitosan. Ini adalah kitosan dalam bentuk serpihan. Yang ini. Yang di tengah ini adalah kiting dan kitosan dalam bentuk gel atau beads, manik. Kemudian yang ini adalah kitosan dalam bentuk gel. Ini menunjukkan dia sedang dicetak. Nah, salah satu modifikasi yang paling populer dari kiting dan kitosan itu tidak hanya dari segi gugus fungsionalnya saja yang dimodifikasi, akan tetapi bentuk strukturnya itu juga dimodifikasi. Nah, kalau yang serpihan ini betul-betul sebetulnya tanpa modifikasi sama sekali deh. Apalagi kalau misalnya bahan dasar kiting dan kitosannya itu betul-betul dari kulit udang misalnya. Jadi kulit udangnya tidak ditumbuk segala macam, tidak dihaluskan, tapi langsung diolah dengan melalui deproteinasi, demineralisasi, kemudian deasetilasi, ya hasilnya seperti serpihan ini. Karena kan tidak kita tumbuk, tidak kita ayak supaya ukurannya sama dan segala macam. Jadi ya kalau tidak dilakukan modifikasi apapun, bentuknya seperti serpihan ini ya. Nah, tapi seringkali kalau serpihan itu kan ukurannya tidak homogen, kemudian juga kalau misalnya ada yang sudah pernah lihat kiting atau kitosan itu juga menyulitkan untuk digunakan karena kan dia terlalu ringan, jadi kemana-mana. Biasanya orang lalu digiling, kemudian diayak supaya ukurannya itu bentuknya seperti serbuk. Semakin halus serbuknya, biasanya itu kualitasnya akan semakin bagus karena lebih memudahkan untuk dilarutkan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk serbuk, itu lalu untuk aplikasinya itu memiliki beberapa kekurangan. Kalau misalnya dia berada dalam bentuk serbuk dan kita gunakan sebagai absorben, itu kalau dia dalam bentuk serbuk itu untuk dipisahkan kembali dari sampel yang untuk recovery-nya itu agak sulit. Ya kan? Ya sama aja kayak gini. Anda misalnya antara melarutkan, kalau misalnya pasir halus dengan batu kerikil yang kecil-kecil kayak gitu, lebih mudah untuk dipisahkan dari suatu larutan itu kan kalau bentuknya kayak kerikil yang kecil-kecil kan ya lebih mudah untuk di recovery, untuk dipisahkan dari larutan yang sudah diolah. Nah, oleh karena itu orang lalu berusaha membuat kiting dan kitosan itu lalu dibuat dalam bentuk beads atau manik seperti yang di tengah ini. Jadi bentuknya itu sudah kayak butiran-butiran. Mungkin kalau ada yang pernah lihat silika gel, nah bentuknya seperti itu. Pengolahannya seperti apa? Pengolahannya itu biasanya lalu kalau kita bicara dari segi mikroskopisnya itu diikat silang. Jadi gini, sebentar ya saya cari alat bantu. Nah, oke. Ini saya pakai kabel charger saya. Katakanlah kiting dan kitosan itu dia bentuknya kan polimer kayak gini deh. Polimer rantai panjang. Sekarang kemudian di sepanjang ininya, di sepanjang strukturnya ini ada gugus-gugus fungsionalnya. Kalau kita bisa mengikat antar gugus-gugus fungsionalnya ini, jadi satu gugus fungsional dia berikatan dengan gugus fungsional yang lain, lalu lama-kelamaan kan dia bentuknya jadi membulat seperti ini deh, ya kan? Nah, untuk melakukan pengikatan silang itu biasanya ditambah agen pengikat silang, bisa ada tripolifosfat, ada glutaraldehyde, kemudian ada
epiklorohidrin, kemudian juga ada asam sitrat. Jadi agen pengikat silang itu lalu akan menjadi jembatan yang bisa menghubungkan antara satu gugus fungsional di satu sisi kitosan dengan gugus fungsional pada rangkai yang sama, sehingga akhirnya mereka berikat silang. Jadi pada satu polimer ini saling berikatkan satu sama lain, sehingga akhirnya dia bentuknya jadi kayak bola, kayak gini. Nah, kalau misalnya dalam bentuk BIX itu aplikasinya lebih mudah untuk digunakan, dia lebih mudah untuk dipisahkan, lebih mudah di recovery. Kemudian juga kalau misalnya dia berada dalam bentuk BIX, itu lalu kita bisa menambah kemampuannya sebagai adsorben, karena dengan membuatnya dalam bentuk BIX itu kita memperbesar, itu kita biasanya lalu membuat dia menjadi memiliki pori-pori, kemudian juga strukturnya menjadi lebih kuat, tidak rapuh lagi. Oke? Kemudian gel. Nah, kalau gel ini, kenapa kitin dan kitosan ini salah satu modifikasi yang juga sering dilakukan itu adalah dia diolah dalam bentuk gel. Itu karena kalau dia sudah diolah dalam bentuk gel, ini lalu memudahkan untuk dicetak dalam berbagai bentuk lain. Entah dia berbentuk seperti dicetak menjadi membran, jadi kayak lembaran tipis, atau lembaran tipis jadi kayak plastik film gitu juga bisa kalau misalnya dia sudah dibentuk menjadi gel. Atau misalnya kemarin ada juga yang nanya, Bu katanya kitin dan kitosan itu bisa dibuat menjadi bentuknya serat. Nah itu juga meski diolah menjadi gel dulu. Kayak gini deh, kayak kalau agar-agar itu kan, kalau agar-agar biasa saja, belum kalian masak yang bentuknya serbuk itu bisa nggak kalian cetak? Nggak kan, ya udah bentuknya butiran kayak gitu aja kan. Agar-agar itu kan baru bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk kalau misalnya sudah dimasak, waktu kalian sudah mengubahnya menjadi larutan, kemudian akhirnya dia jadi gel yang bisa dibentuk. Sama kayak kitin dan kitosan. Kitin dan kitosan itu seringkali modifikasinya mereka dirubah menjadi bentuk gel supaya memudahkan untuk dicetak dan bisa diolah menjadi berbagai bentuk lain yang mungkin lalu lebih fungsional. Dia bisa diolah jadi membran, dia bisa diolah menjadi lembaran film tipis. Ada yang menanyakan bisa nggak diolah menjadi bioplastik? Bisa deh. Jadi kitin dan kitosan itu juga bisa diolah menjadi bioplastik dengan cara dibuat menjadi gel kemudian dicetak. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini, apakah bagus modifikasi nanokitosan dengan modifikasi yang lain? Karena saya melihat dengan diolah menjadi bentuk yang lebih kecil, lebih bagus untuk menyerapnya. Oke, ini salah satu topik penelitian klasik, bukan klasik sih, salah satu topik penelitian yang juga sangat banyak diminati di bidang kimia material, yaitu mengubah suatu material menjadi bentuk nanonya, menjadi bentuk yang lebih kecil. Karena rata-rata kalau dia berada dalam bentuk nano, material itu kita membuat dia menjadi bentuk nano, itu kita sebetulnya malah memperbesar luas permukaannya. Kalau luas permukaannya menjadi lebih besar, otomatis itu biasanya akan diikuti dengan peningkatan kapasitas absorpsi. Sehingga kalau misalnya memang yang dikejar adalah pemanfaatannya sebagai absorben, kalau dia diolah dalam bentuk nanopartikel, termasuk juga untuk kitin dan kitosan, mengubah dia menjadi bentuk nanopartikel, nanokitin atau nanokitosan, itu akan memperbesar luas permukaannya, sehingga pemanfaatannya, terutama sebagai absorben, itu bisa menjadi lebih optimal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk sesi selanjutnya yang akan kita diskusikan itu adalah salah satu favorit saya, yaitu pemanfaatan kitin dan kitosan di bidang lingkungan. Kita akan bicarakan mengenai absorpsi, koagulasi, dan seterusnya. Oke, terima kasih.